Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam adem untuk wilayah Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, dan sekitarnya. Kembali lagi di channel Penyuluh Moderasi. Kali ini kita akan coba kupas tuntas terkait dengan syarat pendaftaran nikah, alurnya, dan segala permasalahan sekaligus solusinya. Ada apa saja? Ini dia. Baik, namun sebelumnya saya akan coba membuat ruang khusus terkait dengan pembahasan pelayanan KUA ini di hashtag Halo KUA. Baik, sebelumnya ada beberapa yang komentar bahwa mau nikah aja ribet. Sebenarnya tidak ribet Bapak Ibu sekalian, dan terutama untuk para catin. Sebenarnya simpel sekali ketika memang panjenengan memiliki semua data yang kita butuhkan, begitu. Yang menjadi ribet ketika salah satu berkas yang menjadi penting untuk kita panjenengan tidak punya, begitu. Sehingga panjenengan harus mencari, hilang atau ditaruh di mana nggak ketemu, sehingga panjenengan harus menyiapkan berkas itu yang melibatkan instansi lain, baik itu desa, capil, atau kecamatan, dan lain sebagainya. Baik, berkas yang pertama yang harus disiapkan untuk catin, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah fotokopi KTP. Kemudian yang kedua adalah fotokopi KK. Kemudian fotokopi akta kelahiran. Yang keempat adalah fotokopi ijazah. Yang kelima adalah fotokopi KTP saksi, ya, baik saksi perempuan maupun calon saksi catin laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah pas foto dengan background biru, itu ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar masing-masing, ya, laki-laki perempuan. Kemudian terkhusus untuk catin perempuan, ya, ini harus menyertakan buku nikah orang tua, ya, hanya untuk catin perempuan. Kenapa harus menyertakan buku nikah orang tua? Ini erat kaitannya dengan seorang wali, keabsahan seorang wali yang nanti akan menjadi wali bagi calon perempuan itu sendiri. Lantas bagaimana kalau beberapa dokumen tadi yang saya sampaikan itu ada salah satu, salah dua, atau salah tiga ternyata tidak ada, tidak ditemukan, atau belum dibuat, begitu. Baik, kita akan bahas secara tuntas di sini, ya. Baik, yang pertama adalah fotokopi kartu keluarga atau KK. Bagaimana kalau tidak ada KK? Ini umumnya jarang terjadi, ya, karena hampir setiap keluarga memiliki kartu keluarga ini. Lantas bagaimana jika hilang atau bermasalah dan lain sebagainya? Untuk para catin bisa datang ke balai desa panjenengan untuk meminta surat keterangan terkait dengan bukti bahwa panjenengan adalah putra dari bapak panjenengan, dari ibu panjenengan atas nama A dan atas nama B, dan seterusnya. Nanti setelah dari desa bisa mengetahui kantor kecamatan setempat atau capil akan lebih bagus, dan akan lebih baik lagi ketika panjenengan mengurus kakaknya terlebih dahulu, gitu. Kemudian yang kedua adalah fotokopi akta kelahiran. Bagaimana kalau tidak ada akta kelahiran, atau akta kelahirannya hilang, atau entah di mana? Sama, hampir sama, ya. Baik KK maupun akta kelahiran, para catin bisa hadir ke balai desa untuk meminta surat keterangan bukti bahwa Anda pernah dilahirkan, begitu, ya. Maksud saya bahwa Anda lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemudian nanti biasanya setelah dari desa nanti akan diketahui oleh kecamatan, begitu, ya. Selanjutnya tentang KTP. Bagaimana kalau tidak punya KTP? Bagaimana kalau KTP-nya hilang? Untuk yang belum punya KTP, saya sarankan untuk membuat KTP terlebih dahulu jika usianya memang sudah memenuhi. Jika belum memenuhi berarti masih di bawah umur.
Kemudian kalau KTP-nya hilang, para Jatim bisa mengurusnya terlebih dahulu dengan meminta surat kehilangan di Polsek, nanti diurus di desa, di kecamatan, dan seterusnya. Atau waktunya sudah mendesak sekali, tidak mungkin mengurus itu, maka Jatim bisa meminta surat keterangan dari desa, ya, terkait dengan kewarganegaraan panjenengan, domisili panjenengan, begitu ya, menerangkan bahwa panjenengan atas nama A, tanggal lahir B, beralamat C, dan seterusnya. Nanti setelah dari desa diketahui oleh kecamatan itu. Kemudian bagaimana kalau tidak ada ijazah, ya, fotokopi ijazah. Ijazah ini sebenarnya untuk mensinkronkan, ya, data panjenengan, data pendukung. Sebenarnya ada pertanyaan yang menanyakan bahwa saya nggak punya ijazah, saya cuma ijazahnya TK, katakan. Nggak apa-apa, itu dilampirkan saja. Terpaksa itu tidak ada sekali, tidak apa-apa. Sebenarnya untuk ijazah ini sebagai data pendukung, menyinkronkan data panjenengan, kesamaan nama, kesamaan tanggal lahir, dan mungkin kesamaan orang tua juga, begitu, menerangkan bahwa Anda adalah satu orang yang sama dari perbedaan data-data itu, begitu. Jadi kalau panjenengan tidak punya ijazah, tidak apa-apa, bisa. Kemudian fotokopi KTP saksi. Ini juga sangat penting kaitannya dengan saksi. Nanti akan kita bahas di ruang khusus, ya. Saksi ini bertanggung jawab tidak hanya ketika pas panjenengan melaksanakan pernikahan saja, tapi saksi tanggung jawabnya adalah dunia akhirat, begitu ya. Ya, itu terkait dengan saksi. Jadi ini harus ada. Kalaupun belum ketemu saksinya, nanti bisa menyusul fotokopiannya. Dan yang terakhir adalah fotokopi buku nikah. Ini khusus untuk Jatim perempuan. Ini harus ada, ya. Ini harus ada. Karena apa? Karena buku nikah ini untuk memastikan bahwa wali nikah nanti yang akan menjadi wali panjenengan itu benar-benar wali yang sah, orang tua yang sah dari panjenengan, begitu. Jadi pastikan buku nikah itu harus ada. Lantas bagaimana kalau tidak ada? Baik, panjenengan untuk Jatim perempuan bisa meminta duplikat, ya, kepada KUA. Misalkan buku nikahnya hilang, atau sudah dimakan rayap, atau entah di mana, atau ada juga yang nikahnya dulu sekali, belum ada buku nikah, mungkin ada selebaran yang menyatakan bahwa pernah melakukan pernikahan di KUA, itu juga bisa, ya. Yang jelas ketika buku nikahnya hilang, nanti Bapak Ibu bisa datang ke KUA untuk meminta duplikatnya. Saya kira itu cukup simpel, ya, tidak ribet. Kalaupun ribet karena memang ada hal-hal yang tidak sesuai sehingga harus disesuaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu panjenengan semua, khususnya para Jatim yang senantiasa bersemangat untuk melaksanakan sebuah pernikahan yang sah dan halal. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau hal yang ingin dibahas, silakan bisa tulis di komentar. Dan Bapak Ibu bisa bantu hashtag Halo Kua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adem untuk kita semua.